Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Om? Alhamdulillah. Sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi bersama saya channel Cakadut di program Pokes TV ini. Nah, obrolan kita pada malam hari ini kita udah memiliki dua sekaligus bintang tamu. Siapa mereka? Nah, yuk kita tanya ke mereka ya. Mereka ini adalah dari BSG. Betul ya Om ya, Ya. dari BSG ya. Oke, saya manggilnya enakan Om atau gimana nih? Om boleh, Bung juga Iya, boleh. wah. Biar enaknya kita panggil Bung aja deh. Karena para Bung kita nih masih pada muda-muda sebenarnya. Oke, Bung Riko dengan Bung Pinal. Pinal Paronal. Kenal dong. Nal aja. Bung Nal aja, Bung Nal. Oke, Bung Riko. Kami tertarik dengan hadirnya BSG di Kota Solo ini. Karena yang kami tahu BSG ini adalah dari singkatan Badusana Sampai kayak sampai Gae. Kita kupas pada malam hari ini tentang Badusana sampai Gae BSG yang dimiliki oleh Kota Solo. Oke, Bung Riko. Dari kapan BSG ini berdirinya? lebih kurang 1 tahun lah baru berjalan, dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang berada di Kelurahan Kampung Jawa, khususnya di RW 6. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita ini bisa memotivasi bagi masyarakat-masyarakat atau kelurahan-kelurahan lain dalam beraksi, dalam berkegiatan sosial khususnya Bang. Dalam kegiatan seperti kita dalam goro. Karena saya berpikir dan ini sangat bermanfaat bagi orang banyak, khususnya warga setempat. Berarti BSG ini berdiri itu posisinya ada di RW 06. 06. Kelurahan Kampung Kampung Jawa. Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo ya. Nah, oke Bung Riko. Apa yang mendorong BSG ini bisa tercetus dan bisa berdiri di Kota Solo ini? Sedikit menarik Bang, karena saya juga tergabung dalam penggiat-penggiat sosial yang ada di Kota Solo. Dan alhamdulillah saya juga dipercaya juga bagi masyarakat RW 06 khususnya sebagai ketua RW. Dan itu terjadinya BSG ini adalah rintihan dari niat baik, etika baik masyarakat saya ketika berada di lokasi padang kuburan. Itu kami sedang melaksanakan penggalian kuburan, lagi ada kemalangan, dan itu ada beberapa masyarakat yang menghampiri saya dan menceritakanlah keluh kesahnya. Dan itu Pak Nal juga ikut dalam ancang-ancang pertama, dan kita sepakati sebanyak 4 orang, tapi ada perwakilannya Pak Nal lah. Itu, dan kita melebar dan kita bikin rapat dan disetujui, dan kita jalankanlah kegiatan ini, Dan pada akhirnya tercetuslah BSG, ini ya. Dari ide teman-teman ya, Ya. salah satunya Bung Nal Ya. ini ya. Nah, berarti dengan kejadian di saat waktu ada masyarakat warga yang di saat itu memang mereka lagi menerima musibah, dan di saat itu pada berkumpul, dan di situ juga timbul idenya untuk mendirikan BSG ini ya. Berarti berdasarkan dari ini bentuk keprihatinan kepedulian ya. Wah, ini luar biasa nih. Ini belum kita kupas semua ini tentang BSG ini teman-teman ya. Nah, buat masyarakat Kota Solo, dengan hadirnya BSG ini adalah salah satu penggiat sosial
yang dimiliki oleh Kota Solo, dan ini patut layak kita support terus. Nah, Bung Pinal, waktu dibentuknya BSG ini pasti terjadi dong obrolan karena 4 orang ya. Iya. Cikal bakal BSG ini dimotori dari 4 orang, dan itu semuanya berawal di tanah kuburan. Iya. Lagi di saat pemakaman ya di saat itu ya. Penyelenggaraan. Nah, ini yang menarik nih Bung Riko, mungkin ini kan BSG nih setelah dibentuk berarti banyak dong rintangan yang kita hadapi, karena kan tidak langsung 4 orang nih terus bergerak dengan 4 orang. Iya. Otomatis kan tadi kata Bung Riko kan akhirnya kita juga berembuk, kita kumpul bersama-sama bagi masyarakat yang peduli kan. Iya. Nah, oke Bung Riko, ini sangat menarik nih. Nah, dengan telah terbentuknya BSG, otomatis kan ada beberapa pihak yang dulunya mereka juga suka terjun juga di masyarakat, tapi konteksnya mereka memang tidak kalau bicara kepedulian sosial sebenarnya tidak ya. Tapi dengan keprihatinan teman-teman yang ada di BSG ini, itulah mereka akhirnya mencetus BSG ini. Nah, ini sangat menarik nih, karena BSG ini yang kita tahu kan badi sana sampai gaib. Iya. Nah, saat ini dengan berdirinya BSG ini, udah berapa sih anggota BSG ini, Bu? Selama ini lebih kurang 40 orang. 40 orang? Iya, 40 orang. Itu ada perwakilan dari RT semuanya. Ada dari RT ada RT perwakilannya? ya, di KRW 6 ini ada 4 RT. Alhamdulillah dalam 4 RT kami sudah punya perwakilan, dan mulai ada rasa gotong royong, ada himbauan seperti nanti kita goro di renase atau nanti yang berisiko lah bagi masyarakat banyak nantinya ya. Oke, mantap nih. Ini masih panjang nih teman-teman nih. Nah, dari teman-teman yang bergabung di BSG ini, itu mereka profesinya apa sih? Alhamdulillah kita juga ada profesi sebagai pegawai, dan ada angkatan juga, angkatan yang aktif, yang non aktif juga ada, dan pekerja serabutan juga ada. Alhamdulillah kita cukup semuanya, dan itu sangat membantu. Kalau di umur, saya sebagai ketua, saya yang paling muda ya. Tapi alhamdulillah orang tua-tua kita mempercayai kita sebagai ketuanya ya. Karena biasanya yang muda ini pergerakannya lebih cepat. Mungkin gitu ya. Sorry ini Bung Pinal nih. Bung Pinal juga masih muda. Cuman giginya. Giginya sedikit rontok. Sedikit rontok. Nah, ini sangat menarik nih buat teman-teman. Jadi BSG ini mereka tergabung dari bermacam elemen profesi dan golongan. Tapi yang sangat uniknya di BSG ini, ternyata mereka tidak timpang pilih ya. Iya, tidak. Apapun, dari manapun kalian, usia, umur tidak berpengaruh di BSG ya. Tidak. Nah, ini yang sangat menariknya gini, Bung. Untuk kita kan bicara bergerak di sosial. Banyak juga sebenarnya beberapa kelompok yang mereka mengatasnamakan sosial. Tapi pada akhirnya mereka banyak melakukan kegiatan tuh tetap mereka membutuhkan donatur, mereka bikin proposal, mereka minta bantuan. Nah, untuk di BSG sendiri untuk mengatasi, karena gini, di saat kita turun membantu masyarakat, otomatis kita pasti butuh biaya dong. Pasti. Ya, mungkin kayak semacam konsumsi, minumnya, rokoknya, kan gitu. Logistik nah, untuk logistik lah. Nah, untuk BSG sendiri itu gimana itu, Bung Riko? Ya, itu ini sangat ekstrim ya bagi kawan-kawan dari BSG. Seperti Bang Cakadut bilang, kita dalam bergerak kita butuh biaya gitu. Tapi di BSG kita mencari dana dari kita untuk bersama. Jadi ibaratnya gini, seandainya kita kan orangnya banyak ada dari purnawirawan, ada TNI aktif, ada dari pegawai, ada pekerja serabutan. Kita kita istilahnya seperti air mengalir aja.
Jadi seandainya kita ada yang pegawainya pas bulan baru, dia kasih lebih gitu. Kita kan berharap gitu kita kan. Iya, iya, iya. Jadi dari kalkulasi, dari keuangan dan pergerakan kita, ya dari kita, tapi untuk bersama. Nah, seperti kita beli baju nih. Ya. Ini baju khusus untuk kegiatan yang formal seperti hajatan Oke. dan rapat bulanan. Kita ada 1 kali sebulan mengadakan rapat untuk Oke. pergerakan. Nah, pergerakan seperti kita ada untuk menjadwalkan kegiatan-kegiatan sosial seperti goro untuk seperti pembersihan padang kuburan lah gitu kita kan. Berarti mengagendakan sesuatu itu di saat pertemuan ya? Iya, iya Berarti betul. tersusun Iya, rapi iya, agendanya. Oke, terus lanjut Bung. Dan ini bisa juga untuk kita pakai untuk hajatan, sepertinya keluarga kita ada yang hajatan, kita pakai baju ini. Dan ini baju khusus untuk lapangan. Nah, lapangan. Untuk lapangan. Ya, untuk di lapangan. Terus goro, penam kuburan juga. Ya, pokoknya untuk kegiatan sosial lah. Yes. Nah, ini kita beli bukan dari dana siapa-siapa. Dari kita, Untuk kita. untuk kita. Iya, jadi atribut dari kita untuk kita gitu. Jadi bukan dari Anda. Karena mereka istilahnya, nah ini yang sangat menariknya di BSG ini, karena tampilnya mereka di tengah masyarakat itu ternyata mereka tidak mengharapkan bantuan dari pihak luar. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan kan kalau ada mungkin pihak donatur yang mereka mungkin taruhlah, mungkin kita bicara mereka punya kelebihan dari ekonomi. Iya, betul. Nah, mereka juga tergerak untuk membantu dan mereka bisa memberikan bantuan baikkah itu dalam bentuk uang atau bentuk barang atau kendaraan. Iya. Nah, karena ini sangat menarik, kenapa itu saya bahas? Karena di belakang Bung Riko sendiri, nah, ini sangat menarik nih buat teman-teman yang lagi menyaksikan podcast saya ini. Di belakang kita ini adalah salah satu unit Betor ya, Betor. Ya, Betor. Nah, BSG Badusana sampai guys. Nah, ini kan unit ini kan kita belinya tidak murah. Ya. Nah, unit ini apakah sebagian peralatan yang dimiliki oleh BSG untuk penunjang di saat kita gotong royong atau turun ke lapangan, itu pasti menggunakan peralatan. Ya. Nah, peralatan itu apakah ada yang memberi bantuan atau inisiatif juga dari teman-teman BSG ini patungan untuk membelinya? Ya, patung tadi. Swadaya dari kita untuk bersama. Luar biasa BSG ini. Ternyata properti yang dimiliki oleh BSG ini itu mereka miliki semuanya lewat swadaya. Tidak ada uluran dari pihak manapun. Ini sangat menarik nih Bung Riko. Berarti tidak menutup kemungkinan ya bagi masyarakat yang ingin membantu BSG untuk pengadaan, mungkin ada beberapa peralatan yang kurang, itu tidak menutup kemungkinan kita bisa terima kan? Tidak ada. Bisa ya? Bisa. Nah, ini jadi buat masyarakat Kota Solo, inilah salah satu penggiat sosial yang dimiliki oleh Kota Solo, bertempat di RW 06, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan. Apapun yang mereka lakukan di saat BSG ini tampil, itu adalah untuk kepedulian masyarakat. Nah, ini sangat menariknya begini Bung Riko, saya dengar, jadi kalau ada warga masyarakat Kota Solo ini, mereka lagi kemalangan, biasanya kan penggalian kuburan ini biasanya kan mungkin ada juga di daerah lain mungkin gotong royong ya. Tapi kan orientasi tetap pasti ada biayanya. Iya. Nah, saya dengar di BSG ini semuanya gratis. Iya. Apa betul itu? Betul. Itu gratis semuanya? Betul. Ya itu Bang. Mungkin untuk skalanya untuk kita pergerakan di RW 6 kita sudah menyediakan khusus nih ya, khusus untuk orang yang meninggal, yang berduka ya, khusus untuk yang berduka kita sudah menyiapkan papan dan penggali, alat penggali dan juga armada nantinya yang bisa armada tanggap darurat. Jadi ini bisa kita jadikan dapur umum ketika ada kemalangan di malam hari. Multifungsi multifungsi ya. Bisa mengangkat peralatan juga. Ya. Itu sifatnya swadaya juga semuanya. Nah, ini semuanya swadaya. Tidak ada dari siapa, tapi bagi masyarakat yang ikut peduli dan ingin membantu BSG berkembang ke depannya lebih besar, silahkan, tidak menutup kemungkinan apapun yang Anda berikan dalam bentuk bantuan, mereka juga siap akan menerimanya. Tujuan mereka adalah untuk kepentingan masyarakat khususnya. Nah, Bung
Riko, selama BSG ini berdiri, berarti udah banyak kegiatan sosial yang telah dilakukan. Mungkin itu udah tidak rahasia umum, mungkin itu tidak perlu kita gali, karena bukti nyatanya kalau kita masuk ke daerah Kampung Jawa ini, keberadaan BSG ini udah tidak asing lagi. Nah, ini bagi masyarakat yang ingin bergabung di BSG, itu ada persyaratannya apa enggak itu? Syaratnya ada sih, ada, cuman tidak berat, Bang. Tidak berat. Ya, Apa dikatakan tidak berat juga berat. Karena di sini di BSG kita minta kehadiran dan istilahnya hati yang pengen bergerak instan lah gitu untuk membantu masyarakat banyak dan tidak kalau orang kan banyak ini Bang mau pengen rame ikut-ikutan gitu. Tapi di BSG jangan dilakukan itu. Kenapa? Karena kita tidak mau bekerja untuk orang tapi ada imbalan. Jadi kalau kita ibaratnya di BSG ini ibarat orang gila, Bang. Orang gila. Kita tidak ada menerima upah dan menerima imbalan, tapi itu adalah yang akan mengasih imbalnya nanti. Kita jadi itu yang sangat jadi kalau mau pengen bergabung kalau pengen bergabung di BSG ini silakan. Kita silakan terima yang syaratnya cuma kehadiran. Kehadiran. Yang menarik nih. Nah, bagi masyarakat Kota Solo, kalau kalian pengen bergabung di Badusana sampai Gae, BSG ini sebenarnya sifatnya adalah kehadiran kalian di saat, jadi kayak semacam orientasi ya, semacam di pelonco duluan deh. Jadi yang penting hadir terus, jadi kelihatan keseriusannya gitu ya, Bung ya. Nah, satu lagi nih Bung yang menjadi pemikiran saya ini, kalau yang lain udah kita kupas ya kan tentang masyarakat yang mau bergabung itu pun juga welcome buat BSG. Nah, kita saat ini kan kita mau menghadapi pileg legislatif nih. Nah, pasti banyak dong orang yang punya kepentingan di situ. Pasti. Nah, BSG sendiri kan bermacam-macam golongan. Pasti di BSG itu juga ada banyak juga yang orangnya, yang ada juga yang di politiknya ada, itu udah pasti ya. Teman-teman mungkin ada yang mendukung, yang lain juga ada. Nah, apa sih kebijakan Bung Riko sebagai ketua di BSG ini buat dan teman-teman juga yang ada di BSG? BSG ini apakah posisi kita netral? Apa kita ada yang mendukung? Karena kan macam-macam orang. Nah, apakah di BSG untuk menghadapi pileg ini apa yang langkah yang dilakukan BSG? Jadi biar BSG ini oleh masyarakat emang dinilai tidak tervirus, tidak tercemar. Karena keberadaan BSG ini memang kehadiran mereka memang untuk masyarakat yang membutuhkan untuk bicara sosial. Nah, itu ada nggak sih untuk mengenai tentang politik pileg, untuk menghadapi pileg itu, apakah apa yang diinstruksikan oleh ketua sebagai ketua di Badusana sebagai ini, ada nggak yang diinstruksikan ke teman-teman? Itu pasti Bang, karena kita tidak pengen perbedaan jadi permasalahan. Jadi di BSG ini saya sangat menekankan kepada teman-teman, seandainya kita berbeda pilihan, itu hak kita. Di BSG-nya netral, tapi orangnya silakan welcome. Mau kemana? Di BSG ini kita tidak orang politik, tapi kita tidak anti politik. Jadi kita tidak orang politik Bang. Jadi kita tidak orang anti politik. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ini mau pilihannya si A, ada yang si B, tapi ketika bergabung dalam BSG itu kita jadi satu. Tidak ada membawa politik. Tidak boleh. Buat masyarakat. Ini yang keren nih dari BSG nih. Menghadapi legislatif nih ternyata mereka juga berarti pilkada sama aja. Sama. Jadi mereka itu tidak mau menjadi, biasanya kan kalau BSG ini udah besar nih. Pasti banyak dong jadi incaran para politikus ya kan. Wah, ini BSG ini banyak nih. Ini kalau kita rangkul suara kita banyak nih. Nah,
Karena pasti pemikiran orang itu pasti seperti itu. Nah, tapi ternyata jawabannya kita udah tahu, ternyata di BSG ini mereka tetap netral. Tapi bagi teman-teman yang tergabung dalam BSG, kalau mereka pasti ya mereka tidak dilarang kan? Tidak. Yang dilarang itu hanya membawa BSG, Iya. hanya itu. Iya. Karena kan yang kita harapkan biar masyarakat ini juga istilahnya bisa jeli juga melihat, mereka juga terpengaruh juga, nggak kena pengaruh dari pihak luar gitu loh. Nah, oke. Nah, jadi kita udah dapat jawabannya dari BSG menghadapi legislatif 2024 ini. BSG tidak berpihak kemanapun dan mereka tetap netral. Tapi mengenai pilihan, silakan masing-masing. Silakan masing-masing ya. Nah, oke, Bung Riko, kita udah kupas tentang BSG, tentang keberadaan BSG dan pemanfaatan BSG itu sangat berdampak buat masyarakat Kota Solo khususnya. Nah, ini sedikit istilahnya ini hanya saran mungkin buat pemerintah Kota Solo, Badu Sanak sampai Gaek yang hadir di Kota Solo ini, ayo kita perhatikan juga mereka apa sih yang mereka butuhkan, karena saya melihat apapun yang mereka lakukan sebenarnya tujuannya adalah untuk orang banyak, apalagi ini tentang kemanusiaan, tentang kepedulian dan sosial. Jadi hanya itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Next kita akan sambung dengan topik yang lebih meriah karena mereka ini sebenarnya banyak, cuman di sini kita hanya diwakili sama pelopor-pelopornya aja. Nah, oke, Bung Riko, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Solo yang lagi menyaksikan ini, Bung Riko silakan. Oke. Mungkin sedikit pesan moral dari kemanusiaan. Mari kita berbuat sedikit berbuat kebaikan, karena perbuatan kebaikan sedikit membawa kita ke surga. Yeah. Biarpun banyak tantangannya. Yeah. Tetap maju, Yeah. tetap terus semangat. Tetap Ya. semangat. Untuk masyarakat. Yeah. Seperti apapun rintangan. Mantap. Nah, itu obrolan santai kita pada malam hari ini bersama teman-teman dari BSG Badu Sanak sampai Gaek yang berada di Kota Solo. Buat masyarakat Kota Solo yang ingin bergabung di BSG, silahkan. Tadi kita udah bincang-bincang, ternyata persyaratan tidak sulit, sangat gampang. Dan buat pihak manapun yang ingin memberikan kontribusi buat BSG, dan mereka pun tetap istilahnya berlapang untuk mau menerima bantuannya. Tapi dengan catatan tidak ada boncengan politiknya di situ, karena BSG ini berdiri mereka tegak lurus, netral. Oke. Bung Riko, terima kasih atas informasinya. Bung Nal, terima kasih atas bincang-bincangnya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, channel Cakadut. Nantikan lagi kita di program podcast yang berikutnya di TV Indi. Saya pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mantap. Mantap, Ketua.